Sebelum langkah pertama manusia menjejak bumi, sebelum jin menyalakan api dari nyala yang tak berasap, ada bangsa purba, misterius, penguasa pertama yang diberi kehendak bebas. Mereka disebut Jan. Namun ketaatan berubah menjadi kesombongan, penyembahan menjadi pengkhianatan, dan bumi menjadi medan darah serta sihir kelam. Dari reruntuhan inilah muncul satu nama yang kelak mengguncang langit dan bumi, Azazil, yang akhirnya menjadi iblis. Di balik tabir waktu, jauh sebelum manusia diciptakan, bumi bukanlah tanah kosong. Ia sudah dipijak oleh makhluk berakal bernama Jan. Mereka tersebar dalam puluhan ribu suku, mengisi gunung menjulang, hutan purba, dan gua-gua terdalam. Mereka diciptakan dengan tujuan yang sama seperti manusia kelak, mengenal Sang Pencipta, tunduk, dan beribadah. Untuk ribuan tahun, bumi bergemuruh dengan lantunan ibadah mereka. Sungai-sungai menjadi saksi, dan angin membawa doa-doa mereka ke langit. Mereka hidup dalam keteraturan, berbagi pengetahuan, mengajarkan anak-anak mereka tentang cahaya Tuhan. Di masa itu, bumi seolah berada dalam harmoni surgawi. Namun sebagaimana hukum abadi dari kehendak bebas, kesombongan perlahan merasuki hati. Satu suku mulai merasa lebih agung dari suku lain. Ambisi mengalahkan kesederhanaan. Mereka mulai menindas yang lemah, merampas tanah, dan menggunakan sihir hitam untuk menundukkan sesama. Perang demi perang meletus. Langit memerah karena darah, bumi bergetar oleh mantra-mantra gelap. Bangsa Jan yang dahulu suci, kini berubah menjadi simbol kekacauan. Dari kutub utara hingga gurun tandus, bumi menjadi arena kehancuran. Sang Pencipta tidak membiarkan bumi terus dicemari. Nabi-nabi diutus dari kalangan Jan sendiri. Namun satu persatu mereka ditolak, dihina, bahkan dibunuh. Ketika cahaya petunjuk dipadamkan, murka ilahi pun mendekat, membawa pasukan dari langit. Allah mengutus malaikat, pasukan cahaya yang tak terkalahkan, untuk membersihkan bumi. Bersama mereka, bergabung sekelompok jin beriman yang dipimpin oleh satu makhluk istimewa, Azazil. Ia bukan malaikat, melainkan jin yang dibesarkan di tengah-tengah malaikat, penuh ilmu, dan berderajat tinggi. Azazil dikenal karena wajahnya bercahaya, suaranya membawa hikmah, dan ibadahnya melebihi jin lainnya. Ia dihormati bukan hanya oleh jin, melainkan juga oleh para malaikat. Tugas besar kini ada di pundaknya, memimpin perang melawan kaumnya sendiri, bangsa Jan yang durhaka. Pertempuran meletus. Kilatan cahaya malaikat beradu dengan sihir hitam Jan. Gunung hancur, laut mendidih, dan bumi retak. Namun satu demi satu suku Jan ditaklukkan. Azazil maju di garis terdepan, mengibarkan panji kemenangan. Akhirnya, bangsa Jan tersingkir. Sebagian besar dibinasakan. Sisanya lari dan bersembunyi di dasar samudra, hutan paling gelap, dan gua yang tak pernah dijamah cahaya. Bumi pun kembali hening, bersih dari kesesatan. Azazil tampil sebagai pahlawan. Ia dipuji, diagungkan, dan kedudukannya semakin tinggi. Malaikat menatapnya dengan kagum. Dari bumi ia diangkat ke langit. Dari langit ia diangkat ke surga. Namun, tak ada yang tahu. Di balik kemuliaan itu, benih kesombongan mulai tumbuh. Suatu hari, beberapa malaikat membaca catatan di lauh mahfuz, lembaran terpelihara yang mencatat takdir segala makhluk. Mereka menemukan sebuah nubuat. Seseorang yang sangat dekat dengan Allah kelak akan dimurkai, diusir, dan dijadikan hina. Malaikat cemas. Mereka mendatangi Azazil, memohon agar ia berdoa supaya mereka tidak termasuk yang dimaksud. Azazil mengangkat tangannya, berdoa dengan khusyuk. Namun di dalam hatinya, ia yakin nubuat itu bukan tentang dirinya. Kesombongan halus merayap dalam dirinya. Ia berkata, "Itu bukan tentang aku. Aku sudah beribadah ribuan tahun. Aku terangkat ke surga. Bagaimana mungkin itu tentangku?" Inilah titik pertama kegelapan menyelinap ke dalam jiwanya.
Dalam riwayat lain disebutkan, ketika ia membaca nubuat itu sendiri, ia bahkan bertanya kepada Allah, "Siapakah makhluk terkutuk itu?" Allah menjawab, "Kau akan segera melihatnya." Azazil tersenyum, yakin bahwa dirinya akan tetap aman. Namun Allah Maha mengetahui isi hati. Kesombongan yang terselubung akan diuji. Dan ujian itu akan datang dalam bentuk makhluk baru, khalifah yang akan diciptakan di bumi. Allah berfirman kepada para malaikat, "Aku akan menjadikan khalifah di bumi." Malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memuji Mu?" Allah menjawab, "Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Azazil mendengar percakapan itu. Ia penasaran. Dalam benaknya, ia membayangkan makhluk baru itu akan tercipta dari cahaya, sebagaimana malaikat. Namun ketika Allah menciptakan Adam dari tanah liat, hatinya bergetar. Ia melihat tubuh tanah yang menjulang tinggi, kosong, rapuh, dan lemah. Azazil mengelilinginya, bahkan masuk ke dalam rongga tubuh Adam. Ia berkata dalam hati, "Makhluk lemah ini akan menjadi penguasa bumi? Aku dari api lebih mulia dari tanah." Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam, malaikat menyaksikan sebuah mukjizat. Adam bersin, lalu mengucapkan, "Alhamdulillah." Allah menjawab, "Rahmatku tercurah kepadamu, wahai Adam. Inilah awal manusia, ciptaan yang diberi ilmu, kehendak, dan takdir besar." Azazil menatap dengan mata yang semakin gelap. Kekaguman para malaikat pada Adam berubah menjadi bara iri dalam hatinya. Ia tidak menyadari, inilah jalan yang akan menuntunnya pada kehancuran. Allah memerintahkan, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka semua malaikat bersujud, tunduk pada perintah Sang Pencipta. Hanya satu yang menolak, Azazil. Allah bertanya, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu bersujud kepada ciptaanku?" Azazil menjawab dengan angkuh, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah liat yang bau." Kesombongan yang selama ini tersembunyi kini meledak. Malaikat terkejut, langit bergetar. Azazil, makhluk yang dahulu bercahaya, kini jatuh dalam kegelapan. Allah berfirman, "Keluarlah engkau dari surga. Engkau terkutuk hingga hari kiamat." Nama Azazil pun hilang, diganti dengan sebutan baru, iblis, yang berarti makhluk putus asa. Namun sebelum diusir, iblis memohon, "Ya Rabbi, tangguhkan aku hingga hari kebangkitan." Allah mengabulkannya. Sejak saat itu, iblis bersumpah akan menyesatkan manusia dari segala arah, hingga neraka dipenuhi pengikutnya. Adam diciptakan berpasangan dengan Hawa. Mereka ditempatkan di surga, diperbolehkan menikmati segalanya kecuali satu pohon terlarang. Iblis yang penuh dendam melihat celah. Ia membisikkan pada Adam dan Hawa, "Allah hanya melarang kalian agar tidak menjadi malaikat atau makhluk kekal." Ia bersumpah, berpura-pura sebagai penasihat. Hawa tergoda, memetik buah itu. Adam, melihat istrinya tidak celaka, ikut memakannya. Begitu buah itu tertelan, pakaian mereka hilang, aurat terbuka, dan mereka bersembunyi dengan daun surga. Allah berfirman, "Turunlah kalian ke bumi, sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Di bumi kalian akan hidup dan mati, lalu dibangkitkan." Inilah awal peradaban manusia di bumi. Iblis tertawa pahit. Dari malaikat terhormat menjadi musuh manusia selamanya. Dari langit yang bercahaya jatuh ke kegelapan abadi. Ia bersumpah tidak akan berhenti hingga hari kiamat. Inilah kisah bangsa Jan, kemenangan Azazil, dan kejatuhannya menjadi iblis. Dari makhluk yang suci berubah menjadi simbol kesombongan. Dari pemimpin cahaya menjadi musuh utama manusia. Kisah ini bukan sekadar sejarah gaib, melainkan pelajaran bahwa kesombongan dapat meruntuhkan ibadah ribuan tahun,
Dan keikhlasan jauh lebih berharga daripada kebanggaan.